Halo semuanya, namaku Amel. Di sini aku mau cerita tentang pengalaman pahitku. Awalnya aku pikir pernikahan adalah momen paling indah dalam hidupku. Tapi kenyataannya berbeda. Beberapa hari setelah acara, tiba-tiba beredar sebuah video malam pertamaku di grup keluarga. Aku benar-benar hancur. Aku merasa malu, terhianati, dan tidak tahu harus bagaimana. Setiap kali aku mencoba kuat, aku hanya bisa menangis dalam diam. Aku tidak pernah menyangka orang yang seharusnya melindungiku justru menghancurkan hidupku. Sebelum ke cerita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namaku Amel. Usia pernikahanku baru menginjak 1 tahun, dan sampai hari ini aku selalu merasa hidupku seperti mimpi indah. Aku menikah dengan pria yang kucintai sejak kuliah, Bahar. Dia bukan hanya suami bagiku, tapi juga sahabat, pelindung, dan tempatku pulang. Setiap pagi, Bahar selalu menyiapkan segelas teh hangat untukku sebelum berangkat kerja. Hal kecil itu membuatku merasa sangat dihargai. Aku pun berusaha membalas dengan menyiapkan bekal sederhana untuknya. Hidup kami memang belum serba mewah, tapi penuh dengan tawa dan kasih sayang. Hubunganku dengan keluarga besar Bahar juga sangat baik. Mertuaku sering mengunjungiku, dan ibuku sendiri sering berkata betapa beruntungnya aku mendapatkan suami seperti Bahar. Rasanya seperti puzzle hidupku sudah lengkap. Aku punya suami yang setia, keluarga yang hangat, dan rencana masa depan yang jelas. Malam itu, kami duduk di ruang tamu sambil membicarakan rencana ulang tahun pernikahan pertama kami. Bahar ingin mengajakku makan malam di tempat spesial, sementara aku berencana membuat kue sederhana. Kami saling menatap dengan mata berbinar, seakan-akan dunia hanya milik kami berdua. Aku benar-benar percaya, tak ada yang bisa merusak kebahagiaan ini. Aku tidak pernah tahu bahwa di balik senyum tenang itu, takdir sedang menyiapkan badai yang akan mengguncang seluruh kehidupanku. Semua berawal dari hal kecil. Pagi itu, aku mendapati Bahar tampak lebih gelisah dari biasanya. Saat aku tanya, dia hanya menjawab singkat, "Capek kerja." Tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Kupikir wajar jika seorang suami kadang lelah. Namun, firasatku mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Siang harinya, saat aku sedang menyiapkan makan siang, ponselku bergetar. Ada pesan dari grup keluarga besar. Biasanya grup itu hanya berisi foto anak-anak kecil, ucapan selamat, ulang tahun, atau kabar sederhana. Tapi kali ini berbeda. Notifikasinya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Astagfirullah, ini apa maksudnya, Mel? Itu pesan dari kakak iparku, disertai sebuah file video yang sudah terunduh setengah. Di layar ponselku, tanganku gemetar. Aku ragu untuk menekan tombol play, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dan saat layar menampilkan gambar pertama, nafasku langsung terhenti. Wajahku sendiri, dengan Bahar, di sebuah malam yang seharusnya hanya milik kami berdua. Aku menjatuhkan ponselku ke lantai. Lututku lemas, air mataku pecah tanpa bisa kutahan. Rasanya seluruh dinding rumah menyempit, menelanku perlahan. Aku tidak mengerti bagaimana mungkin momen paling pribadi dalam hidupku bisa berada di sana, di tangan keluarga besar. Yang ku tahu hanya satu, hidupku yang sempurna mulai retak. Notifikasi terus berdenting, pesan demi pesan masuk dari keluarga besar. Ada yang bertanya dengan nada heran, ada yang langsung menyalahkan, dan ada pula yang hanya mengirimkan emoji marah tanpa kata-kata. Aku hanya bisa menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Amel, ini benar kamu? Kenapa bisa ada video seperti ini? Kamu tidak malu? Setiap kalimat menusuk hatiku lebih dalam. Nafasku tercekat, seolah-olah udara di ruangan ini habis. Aku ingin berteriak, ingin membela diri, tapi lidahku keluh. Bahar masuk ke rumah tepat saat aku duduk di lantai dengan mata sembab. Melihatku, dia panik. "Ada apa? Sayang, kenapa kamu menangis?" tanyanya sambil meraih bahuku. Aku tak sanggup bicara. Aku hanya menyodorkan ponselku padanya. Bahar menatap layar itu, dan wajahnya seketika pucat. Dia mengusap rambutnya dengan panik, berjalan mondar-mandir tanpa kata. "Bagaimana bisa?" bisiknya lirih.
lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Aku ingin menuntut jawaban darinya, tapi aku tahu dia pun sama bingungnya denganku. Malam itu, rumah kami yang biasanya penuh canda berubah menjadi lautan sunyi. Hanya ada isak tangis yang terus pecah dari bibirku. Aku merasa telanjang di depan dunia, malu, terhina, dan hancur. Aku tidak tahu siapa yang tega membuka aibku. Aku hanya tahu, sejak hari itu, aku bukan lagi Amal yang sama. Pagi berikutnya, teleponku berdering tanpa henti. Suara-suara dari seberang sana penuh dengan nada kecewa. Ibuku menangis, ayahku murka, dan mertuaku. Kata-katanya masih terngiang jelas di kepalaku. Amel, bagaimana bisa kau mempermalukan keluarga sebesar ini? Aku ingin berteriak bahwa aku tak pernah menyebarkan apapun. Aku ingin menjelaskan bahwa aku pun korban. Tapi semua suaraku tenggelam di tengah derasnya tudingan. Bahar berusaha membelaku, meski suaranya bergetar. Ibu, ayah, ini bukan salah Amel. Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Tapi suaranya seakan tak digubris. Beberapa anggota keluarga di grup mulai keluar tanpa pamit. Pesan terakhir yang mereka tinggalkan hanyalah sindiran tajam yang menusuk. Seakan seluruh dunia menuduhku seorang diri. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Rasa malu dan hancur itu semakin menjadi jati. Aku tidak hanya merasa kehilangan kehormatan, tapi juga kehilangan kepercayaan orang-orang terdekatku. Dan saat aku mengira ini sudah cukup menyakitkan, sebuah pesan baru muncul di layar ponselku. Seseorang dengan nomor tak dikenal menuliskan kalimat yang membuatku semakin terpuruk. Kalau kau ingin semua ini berhenti, temui aku. Aku tahu rahasia di balik video itu. Tanganku kembali gemetar. Hatiku berdegup kencang. Aku sadar, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk takut, marah, dan penasaran bercampur jati satu. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang video itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Bahar meraih ponsel dari tanganku. Matanya menyipit membaca pesan itu. Ini pasti orang yang sengaja menjebak kita, katanya dengan suara berat. Tapi kenapa harus kau yang dijadikan sasaran? Aku tidak menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Yang bisa kulakukan hanya menatap wajah suamiku, mencari keyakinan di matanya. Beberapa saat kemudian, ponselku kembali bergetar. Pesan kedua masuk. Kalau kau berani, datang sendiri. Jangan ajak siapapun. Aku tunggu besok jam 8 malam. Di kafe dekat taman kota. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Kata-kata itu seperti jerat yang perlahan-lahan mengekangku. Bahar tampak gusar. Dia memegang kedua bahuku dengan kuat. Mel, ini berbahaya. Kau tidak boleh pergi sendirian. Kita tidak tahu siapa orang ini. Bisa jadi dia orang yang menyebarkan video itu, atau malah seseorang yang ingin menghancurkan kita. Aku menunduk, air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Tapi, Bahar, kalau aku tidak datang, bagaimana kita bisa tahu siapa dalang semua ini? Sampai kapan kita harus menanggung malu begini? Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seakan ikut menghitung waktu menuju malam penuh misteri itu. Aku tahu satu hal. Pilihan di depanku sama sekali tidak mudah. Malam itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Hujan gerimis turun sejak sore, membuat suasana semakin mencekam. Aku duduk di ruang tamu dengan jas hujan terlipat di pangkuanku, sementara Bahar mondar-mandir gelisah. Tidak, Mel, aku tidak akan biarkan kau ke sana sendirian, katanya dengan suara tegas. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku tidak pergi, kita tak akan pernah tahu siapa yang menghancurkan hidup kita. Aku harus berani, KRJ. Meski aku sendiri takut setengah mati. Bahar menarik napas panjang, lalu akhirnya mengalah. Baik, tapi aku akan tetap mengawasi. Dari jauh, aku tidak peduli apa katanya. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini seorang diri. Jam 8 tepat, aku melangkah ke kafe kecil dekat taman kota. Lampunya temaram, dan hanya ada beberapa meja yang terisi. Jantungku berdegup kencang, seakan bisa terdengar oleh siapapun di ruangan itu. Aku memilih duduk di pojok, menunggu dengan tangan gemetar.
Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Hingga akhirnya, seorang pria berjaket hitam masuk dan menatapku lurus. Dia melangkah pelan ke arahku, lalu duduk tanpa permisi. Senyumnya tipis, nyaris mengejek. Dari sakunya, dia mengeluarkan ponsel. Dan di layar itu video yang sama terpampang jelas. Aku tahu siapa yang menyebarkan ini. Ucapnya tenang, seakan-akan ia memegang seluruh kendali. Dan kalau kau ingin nama baikmu kembali, kau harus mendengarkan syaratku. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menelan ludah dengan susah payah. Inilah awal dari permainan yang lebih berbahaya. Pria itu menatapku tanpa berkedip, seolah menikmati setiap detik kepanikan yang terpancar di wajahku. Aku berusaha menenangkan diri, meski tanganku dingin dan keringat dingin mulai membasahi pelipis. Apa maumu? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tersenyum tipis, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sederhana, aku ingin kau menuruti semua instruksiku. Kalau tidak, video ini akan menyebar lebih luas, bukan hanya di grup keluargamu. Kata-katanya bagai pisau yang menusuk jantungku. Rasanya dunia berputar. Aku teringat wajah ibuku, ayahku, mertua, juga semua orang yang sudah menghakimiku. Kalau benar video itu menyebar lebih jauh, aku tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi. Aku tidak punya pilihan, bisikku lirih. Dia mengangguk puas, seakan telah memenangkan satu babak permainan. Bagus, aku akan menghubungimu besok. Jangan coba-coba melibatkan orang lain. Setelah berkata begitu, ia bangkit dan meninggalkanku sendiri. Langkahnya tenang, berbeda dengan detak jantungku yang kacau balau. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Rasanya seluruh hidupku kini digenggam oleh orang asing yang bahkan tidak ku kenal namanya. Saat aku kembali ke mobil, Bahar langsung menyambutku dengan tatapan penuh tanya. Apa yang dia katakan? Aku menggenggam tangannya erat-erat, mencoba mencari kekuatan. Dia tahu siapa yang menyebarkan video itu. Tapi sekarang dia ingin kita mengikuti permainannya. Bahar menatapku dengan sorot marah bercampur takut. Mel, kita tidak bisa terus-terusan diatur oleh orang itu. Kita harus melawan. Kita harus mencari kebenarannya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, aku merasa ada harapan kecil. Bahar benar. Kami tidak boleh diam. Kami harus mencari kebenaran meski aku tahu jalan itu akan penuh dengan luka. Keesokan paginya, kabar buruk datang lebih cepat dari yang kukira. Di grup keluarga, beredar gosip baru. Ada yang menuduhku sendiri yang sengaja merekam video itu untuk mencari sensasi. Tuduhan itu begitu kejam, seakan-akan aku tidak punya rasa malu. Aku membaca pesan-pesan itu sambil menahan tangis. Jadi selama ini kau memang seperti itu. Mel, kasihan Bahar, punya istri yang mempermalukan keluarga. Jantungku serasa diremas. Semua orang yang dulu menyayangiku kini berubah menjadi hakim yang kejam. Bahar mencoba menenangkanku. Mel, jangan baca itu. Mereka hanya ikut-ikutan bicara tanpa tahu kenyataan. Aku menatapnya dengan mata merah. Tapi, Yarji, bagaimana bisa mereka percaya begitu saja? Kenapa semua orang mudah sekali menuduhku? Bahar terdiam. Aku bisa melihat rahangnya mengeras menahan emosi. Karena mereka butuh kambing hitam. Dan kau yang paling mudah disalahkan. Hari itu juga, kami memutuskan mencari jejak kebenaran. Bahar memeriksa laptopnya, ponselku, bahkan hard disk lama tempat kami menyimpan data. Anehnya, ada folder yang hilang begitu saja, seolah-olah sengaja dihapus seseorang. Ini aneh, gumam Arga. Ada jejak akses dari perangkat asing. Seseorang masuk ke akun penyimpanan kita. Aku menutup mulut dengan tangan. Tubuhku bergetar. Jadi benar, ada orang lain yang mencuri privasi kami. Namun sebelum rasa lega itu muncul, telepon rumah berdering keras. Saat kuangkat, suara dari seberang membuat darahku membeku. Berhenti mencari, atau semuanya akan lebih buruk dari sekarang. Aku langsung menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Mataku menatap Arga penuh ketakutan. Kini aku sadar, mencari kebenaran bukan hanya soal keberanian, tapi juga taruhan seluruh hidupku. Belum sempat aku menenangkan diri dari ancaman telepon itu, pintu rumahku diketuk keras.
Ternyata mertuaku datang bersama beberapa kerabat. Wajah mereka kaku, sorot matanya dingin. Amel, suara ibu mertua terdengar tegas. Keluarga ini sudah menanggung malu terlalu besar. Kau harus jujur. Apa benar semua ini ulahmu? Aku terdiam. Tubuhku kaku. Bahar mencoba melindungiku. Ibu, tolong jangan menuduh. Amel sama sekali tidak bersalah. Namun ucapan itu hanya membuat suasana semakin panas. Seorang iparku menimpali. Kalau memang bukan ulahnya, kenapa video itu ada? Kenapa bisa tersebar? Jangan-jangan Nadia sengaja merekam untuk pamer. Hatiku remuk. Air mataku jatuh begitu saja. Aku ingin menjawab, tapi suara mereka terlalu keras, menutup semua suaraku. Bahar akhirnya membentak, "Cukup, kalian semua hanya menambah luka. Kalian kira mudah bagi Nadia menghadapi semua ini?" Suasana hening sejenak, tapi tatapan curiga mereka tetap menusukku. Setelah mereka pergi, aku jatuh terduduk. Rasanya seluruh tubuhku hancur. Seolah belum cukup, malam itu gosip mulai beredar di lingkungan rumah. Bisikan-bisikan terdengar setiap kali aku melangkah keluar. Itu dia perempuan dalam video itu. Kasihan suaminya. Aku menunduk sepanjang jalan, menahan perih yang tak bisa kuungkapkan. Di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak bisa terus begini. Kalau aku diam, mereka akan terus menginjak harga diriku. Aku harus menemukan dalang sebenarnya. Meski nyawaku sekalipun harus kutaruhkan. Malam itu aku duduk di ruang kerja Arga. Lampu redup, udara terasa berat. Bahar masih sibuk menelusuri laptopnya, mencari celah di balik misteri ini. Aku hanya bisa menggenggam tanganku sendiri, mencoba menahan gemetar. Tiba-tiba Bahar menegakkan tubuhnya. "Nat, lihat ini." Di layar, tampak riwayat login dari akun penyimpanan kami. Ada satu alamat tip yang berulang kali muncul, bukan milik kami. Bahar mengetik cepat, melacak asalnya. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah kaget. Alamat ini berasal dari rumah seseorang yang kita kenal. Aku menatapnya dengan mata melebar. "Siapa?" tanyaku, nyaris berbisik. Bahar menatapku dalam, seolah ragu untuk mengatakannya. Lalu dengan suara pelan ia menyebutkan nama yang membuat tubuhku seakan tersambar petir. "Sahabatku sendiri, Rani." Aku membeku. Rani adalah orang yang paling sering datang ke rumah sejak aku menikah. Dia tahu hampir semua rahasiaku. Aku bahkan menganggapnya seperti saudara. Bagaimana mungkin dia terlibat dalam penghancuran hidupku? Air mataku jatuh tanpa kusadari. "Kenapa, Bahar? Kenapa dia tega?" Bahar meraih tanganku, mencoba menenangkan. "Kita belum tahu pasti, tapi ini satu-satunya petunjuk yang kita punya." Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tangan. Hati dan pikiranku berperang hebat antara tidak percaya dan rasa sakit yang tak terlukiskan. Malam itu aku memutuskan satu hal. Aku harus bertemu Rani. Aku harus tahu kebenarannya, meski itu akan menghancurkan hatiku berkali-kali lipat. Keesokan harinya aku memberanikan diri menghubunginya. Suaraku bergetar ketika berkata di telepon, "Ran, kita harus bicara." Besok, di tempat biasa. Rani sempat terdiam sebelum akhirnya menjawab, "Baik, aku akan datang." Hari itu terasa panjang. Jantungku berdebar tak menentu, pikiranku berkecamuk dengan ribuan kemungkinan. Apa yang harus kukatakan? Bagaimana jika dia benar-benar terlibat? Bagaimana jika semua dugaanku salah? Sore itu, aku tiba lebih dulu di sebuah kafe kecil yang dulu sering kami datangi bersama. Meja sudut, tempat favorit kami, terasa begitu asing kini. Beberapa menit kemudian, Rani muncul. Dia masih sama seperti dulu, senyumnya lembut, suaranya ramah, tapi kali ini, aku tak lagi melihatnya sebagai sahabat. Aku melihatnya sebagai orang yang mungkin mengkhianatiku. Aku menatapnya tajam. "Ran, aku hanya ingin kau jujur. Apakah kau tahu sesuatu tentang video itu?" Wajahnya seketika berubah. Senyumnya pudar, matanya bergetar. Dia menunduk, memainkan sendok di tangannya. Lama sekali dia terdiam, sebelum akhirnya berbisik pelan. "Mal, maafkan aku." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu godam. Suasana kafe mendadak terasa sesak. Aku memeluk dada, menahan napas. "Kenapa, Ran?"
Kenapa kau lakukan ini padaku? Air matanya jatuh, tapi suaranya terdengar tegas. Aku tidak bermaksud menghancurkanmu. Tapi aku tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini sendirian. Aku menatapnya bingung. Tubuhku gemetar. Apa maksudnya? Rahasia apa yang dia simpan? Dan saat itu, aku tahu. Jawaban dari mulut Rani akan menentukan hancur atau tidaknya sisa kehidupanku. Rani menatapku dengan mata yang basah. Tangannya gemetar saat menggenggam gelas di depannya. Mel, aku tidak pernah berniat menyebarkan video itu. Tapi, aku yang pertama kali menemukan filenya. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Apa maksudmu? Bagaimana kau bisa menemukannya? Rani menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Lalu suaranya pecah. Suamimu, Bahar. Dia pernah meminjam laptopku beberapa bulan lalu. Saat itu aku menemukan folder tersembunyi. Aku kaget ketika melihat isinya. Malam pertama kalian ada di sana. Aku terperanjat. Kepalaku berputar, pikiranku kacau. Bahar, tapi kenapa folder itu bisa ada di laptopmu? Rani menggeleng lemah. Aku juga tidak tahu. Tapi sejak saat itu, ada orang lain yang mulai menghubungiku. Seseorang yang tahu isi folder itu. Dia mengancamku, memaksaku diam. Kalau aku bicara, dia akan menyebarkannya. Aku takut, Mel. Aku benar-benar takut. Air mataku mengalir deras, antara marah, sakit hati, dan bingung bercampur menjadi satu. Jadi selama ini Rani terjebak dalam permainan orang lain, tapi siapa orang itu? Aku menatapnya penuh luka. Ran, kau sahabatku. Kenapa kau tidak langsung bicara padaku? Kenapa kau biarkan aku dihancurkan seperti ini? Rani terisak, menggenggam tanganku. Karena aku takut kehilanganmu. Aku pikir kalau aku diam, semuanya akan reda. Tapi ternyata justru semakin buruk. Aku menarik tanganku perlahan. Hatiku bergetar hebat, setengah percaya, setengah hancur. Satu hal kini jelas. Ada sosok ketiga yang sengaja mengatur semua ini dari balik bayang-bayang. Dan entah siapapun dia. Dia adalah orang yang paling ingin melihatku jatuh. Dan entah siapapun dia. Dia adalah orang yang paling ingin melihatku jatuh. Sepulang dari kafe, pikiranku kacau. Kata-kata Rani berputar-putar di kepalaku. Jika benar ada sosok lain yang memanfaatkan video itu, berarti aku masih jauh dari kebenaran. Di rumah, Bahar menungguku dengan wajah penuh tanya. Apa yang dikatakan Rani? Aku menelan ludah, lalu menceritakan semuanya. Saat menyebut namanya, wajah Bahar tegang, seolah ada sesuatu yang ditahannya. Aku memang pernah meminjam laptop Rani, akhirnya ia mengaku. Tapi aku hanya menggunakannya untuk kerja. Aku tidak pernah menyimpan file apapun di sana, apalagi video itu. Aku menatapnya tajam. Bahar, kalau bukan kau, lalu siapa? Bagaimana video itu bisa berpindah? Bahar menggeleng, frustrasi. Aku juga tidak tahu. Tapi jelas ada orang yang sengaja mengatur semua ini. Seseorang yang dekat dengan kita. Mel, belum sempat aku menjawab, ponsel Bahar berdering. Nomor tak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya, dan suara dingin terdengar dari seberang. Kalian sudah terlalu jauh mencari. Berhenti sekarang, atau rahasia kalian akan menjadi tontonan semua orang. Bahar menggenggam ponsel erat-erat. Siapa kau? Teriaknya, tapi sambungan sudah terputus. Aku memandangnya dengan wajah pucat. Dia benar-benar mengawasi kita. Bahar, bahkan tahu setiap langkah kita. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menatap gelap di luar jendela. Rasanya ada mata tak kasat yang terus mengikuti, mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kami sepenuhnya. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku masih sanggup melanjutkan semua ini? Keesokan harinya, aku dan Arga mencoba langkah terakhir, mendatangi pihak berwajib untuk meminta perlindungan, sekaligus melacak penyebar video itu. Aku berharap hukum bisa berpihak pada kami, bisa menjadi jawaban di tengah keputusasaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Petugas mengatakan kasus ini rumit, sulit ditangani tanpa bukti yang kuat. Lebih buruk lagi, salah satu rekaman video kami ternyata sudah beredar di forum gelap. Saat mendengarnya, tubuhku seakan kehilangan seluruh tenaga.
Aku menutup wajahku, air mata jatuh deras. Semua usahaku mencari petunjuk, menemui Rani, mempercayai Bahar ternyata sia-sia. Dunia seperti menertawakanku, menjatuhkanku lebih dalam. Ke jurang, Bahar memelukku, berusaha menenangkan. Tapi aku tahu, bahkan pelukan itu tak lagi cukup meredakan luka. Kita sudah mencoba segalanya, Mel, tapi orang itu terlalu licin. Bisiknya dengan suara parau. Aku mengguncang kepalaku. Tidak, Bahar, kita tidak boleh menyerah. Tapi, aku juga tidak tahu harus bagaimana lagi. Dalam kebingungan itu, sebuah pesan baru masuk ke ponselku. Tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat singkat. Jika kau ingin semuanya berhenti, datanglah sendiri. Jangan ajak siapapun. Aku terdiam. Tanganku gemetar saat menunjukkan pesan itu pada Bahar. Wajahnya pucat pasi. Jelas-jelas ia khawatir. Mel, ini jelas jebakan. Jangan datang. Tapi di lubuk hatiku, aku tahu. Ini satu-satunya kesempatan terakhir. Sebuah pilihan yang menyesakan. Tetap bersembunyi dan hancur perlahan. Atau menghadapi ketakutan itu sendirian dengan risiko segalanya musnah. Dan malam itu, aku memutuskan. Aku akan datang. Bahar langsung menatapku tidak percaya. Mel, kau gila? Itu bisa membahayakanmu. Suaranya pecah, penuh kecemasan. Aku menahan tangannya erat. Bahar, dengarkan aku. Semua jalan sudah buntu. Kalau aku tidak hadapi ini, kita akan terus hidup dalam bayang-bayang. Aku tidak mau menyerah. Air mata menetes di sudut matanya, jarang sekali aku melihat Arga menangis. Kalau begitu, izinkan aku menemanimu. Aku menggelang pelan. Tidak, pesannya jelas. Aku harus sendiri. Suasana malam itu terasa seperti perpisahan. Bahar memelukku begitu lama, seolah takut aku tidak akan kembali. Aku bisa merasakan debar jantungnya, kencang dan penuh kegelisahan. Beberapa jam kemudian, aku berangkat ke tempat yang ditentukan, sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat yang dulu sering digunakan untuk penyimpanan barang. Jalanan sepi, hanya suara langkahku yang terdengar memantul di dinding kosong. Pintu berderit saat aku mendorongnya. Lampu redup menyala, menyingkap bayangan panjang di lantai berdebu. Aku menggenggam ponselku erat-erat, berusaha menahan rasa takut. Lalu, sebuah suara terdengar dari balik gelap. Suara itu dingin, namun anehnya terasa familiar. Akhirnya kau datang juga, Mel. Aku terpaku. Tubuhku gemetar hebat. Dari balik kegelapan, sosok itu perlahan melangkah keluar. Dan saat wajahnya terlihat jelas, napasku tercekat. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Sosok yang selama ini kucari, ternyata adalah orang yang sama sekali tak pernah kuduga. Dia melangkah mendekat. Cahaya redup lampu menggambarkan jelas wajahnya. Aku terbelalak, tubuhku kaku. Kau, bisikku dengan suara nyaris tak keluar. Itu adalah Bayu, kakak iparku abang kandung Bahar. Bayu tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku berdesir ngeri. Kau kaget, Nat? Seharusnya tidak. Sejak awal, aku sudah ada di sekelilingmu. Aku tahu semua kelemahanmu, semua kebiasaanmu. Dan kau terlalu polos untuk menyadarinya. Aku mundur setapak, gemetar. Kenapa kau lakukan ini? Apa salahku padamu? Bayu menatapku tajam. Matanya dipenuhi amarah yang tertahan lama. Salahmu adalah membuat Bahar melupakanku. Sejak dia menikah denganmu, aku seperti bayangan. Semua perhatian keluarga hanya padamu berdua. Sementara aku, tidak ada yang peduli. Hatiku hancur mendengarnya. Jadi semua ini bukan soal video semata, tapi iri hati yang membusuk menjadi dendam. Air mataku jatuh. Bayu, kalau kau merasa tersisih, kenapa harus menghancurkan rumah tanggaku? Kenapa bukan bicara baik-baik? Dia tertawa sinis. Bicara baik-baik, dunia tidak sesederhana itu, Mel. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya direndahkan, ditertawakan, dan tidak dipercaya. Sama seperti yang kurasakan. Aku menggeleng keras, mencoba menguatkan diriku. Tidak, Bayu, kau salah. Kau pikir kau sudah menang dengan menyiksaku. Tapi kenyataannya, kau hanya membuktikan bahwa hatimu jauh lebih kosong daripada hidupku. Yang kau hancurkan. Bayu menatapku lekat-lekat, lalu senyumnya memudar.
Untuk sesaat, aku melihat keraguan di matanya. Tapi hanya sebentar. Dia segera kembali dingin. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dan aku tahu, detik itu juga, aku harus mengambil keputusan paling berani dalam hidupku menghadapi Bayu dengan segala resiko, atau pulang tanpa membawa kebenaran. Aku menarik napas panjang, mencoba menegakkan tubuhku meski lututku bergetar. Bayu, kalau kau ingin menghancurkanku, lakukanlah sekarang. Tapi aku tidak akan lari. Aku tidak akan membiarkanmu menang dengan menakut-nakutiku. Bayu terdiam. Matanya berkilat, antara kagum dan marah. Kau lebih berani daripada yang kuduga, Nat. Tapi keberanianmu tidak akan mengubah kenyataan. Aku menatapnya lekat-lekat. Kenyataan apa? Bahwa kau iri, bahwa kau merasa dilupakan? Itu bukan salahku, Bayu. Kau hanya tidak pernah berusaha berdiri di atas kakimu sendiri. Seketika wajahnya memerah, emosinya meluap. Jangan bicara seakan kau tahu hidupku. Kau tidak pernah mengerti bagaimana rasanya jeti aku. Tanganku gemetar, tapi aku tetap maju satu langkah mendekatinya. Kalau kau merasa sendirian, aku seharusnya bisa jeti keluargamu juga. Tapi yang kau pilih adalah membenciku. Kau tidak menghancurkan aku saja, Bayu. Kau juga menghancurkan Bahar, keluargamu sendiri. Kata-kataku membuatnya terhuyung seolah tertampar. Sesaat gudang itu sunyi, hanya suara napas kami yang berat dan putus-putus. Lalu, tiba-tiba pintu gudang terbuka keras. Bahar berlari masuk, wajahnya pucat pasi. Bayu, hentikan semua ini. Aku terkejut. Bahar, kenapa kau di sini? Bahar menatapku dengan mata berkaca. Maaf, Mel. Aku tidak bisa membiarkanmu sendiri menghadapi ini. Bayu menatap adiknya dengan mata yang penuh luka. Akhirnya kau datang juga, Bahar. Sekarang kau bisa lihat sendiri. Aku bukan bayangan lagi. Aku yang memegang kendali. Aku berdiri di antara keduanya. Air mata mengalir tanpa henti. Aku sadar, inilah titik terakhir, saat dimana semua luka, iri, dan kebencian harus diputuskan ujungnya. Aku harus memilih kata yang tepat untuk menyelamatkan rumah tanggaku, dan mungkin menyelamatkan Bayu dari kegelapan hatinya sendiri. Dengan suara bergetar, aku menatap kedua lelaki itu. Bayu, dengarkan aku. Sejak awal aku masuk ke keluarga ini, aku tidak pernah ingin merebut Bahar darimu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga yang utuh. Tapi lihat apa yang terjadi. Iri hati membuatmu kehilangan segalanya. Bayu mendengus, tapi suaranya tak lagi sekeras tadi. Jangan bicara seakan kau tahu sakitku, Mel. Kau tidak pernah merasakan ditinggalkan. Aku melangkah maju, air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku tahu, Bayu, aku juga pernah ditinggalkan. Aku kehilangan orang tuaku sejak muda. Aku tahu bagaimana rasanya kosong, tidak dianggap, tidak punya tempat. Tapi aku memilih untuk mencintai, bukan membenci. Kau pun bisa, kalau kau mau. Bahar ikut bicara, suaranya serak penuh emosi. Bay, kau bukan bayangan. Kau saudaraku, darah dagingku. Aku minta maaf kalau selama ini aku lalai, membuatmu merasa tersisih. Tapi menghancurkan Nadia, bukan cara untuk membuatmu bahagia. Kata-kata itu membuat tubuh Bayu bergetar. Tatapannya kosong, seakan bertarung dengan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuh dalam dirinya, sisi yang mungkin selama ini ia sembunyikan di balik dendam. Sunyi meliputi ruangan, hanya suara tangis tertahan yang terdengar. Lalu, perlahan, Bayu menjatuhkan ponsel yang tadi ia genggam erat. Wajahnya menunduk, bahunya bergetar. Aku hanya ingin diakui, bisiknya lirih. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan tangis. Kalimat itu begitu sederhana, tapi mengandung luka yang dalam. Dan di saat itu, aku tahu, keputusan yang kuambil malam ini akan menentukan akhir dari semua kisah ini. Aku melangkah mendekat, meski kakiku terasa lemas. Kutatap Bayu dengan mata penuh air, bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai bagian dari keluarga yang terluka. Bayu, kau tidak perlu menghancurkan orang lain hanya untuk diakui. Kau sudah berharga sejak awal, hanya saja kau terlalu sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Bayu mendongak,
Matanya merah basah. Tapi semua orang selalu melihat Bahar. Selalu dia. Aku cuma sisa. Mel, Bahar maju selangkah. Suaranya pecah penuh rasa bersalah. Tidak, Bay, kau bukan sisa. Kau kakakku. Aku mungkin salah karena terlalu larut dengan hidupku sendiri, tapi aku tidak pernah berhenti menyayangimu. Hening. Kata-kata itu menggema di ruangan kosong, menyayat sekaligus menghangatkan. Bayu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Tangisnya pecah bukan tangis marah, tapi tangis seorang lelaki yang akhirnya mengakui betapa dalam luka di hatinya. Aku tak kuasa menahan air mata. Perlahan, aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Bayu, berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Jika kau ingin diakui, biarkan kami mulai dari malam ini. Bersama, Bahar pun meraih bahunya, memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, aku melihat dua bersaudara itu menangis bersama, bukan sebagai lawan, tapi sebagai keluarga. Gudang tua yang tadi dipenuhi ketegangan kini hanya diisi suara isak haru. Seakan semua dinding dingin itu ikut menyaksikan bagaimana sebuah kebencian akhirnya runtuh oleh kasih sayang. Aku menyadari jalan menuju penyembuhan tidak akan mudah. Tapi malam itu, aku yakin inilah awal dari sebuah akhir yang penuh kelegaan. Hari-hari berikutnya tidak serta-merta menjadi mudah. Masih ada bisikan-bisikan miring dari luar, masih ada bekas luka yang sesekali terasa perih. Tapi setidaknya, kami tidak lagi saling menyembunyikan kebenaran. Bayu akhirnya berani meminta maaf pada keluarganya. Meski awalnya penuh keheningan canggung, perlahan pelukan dan tangis memecah suasana. Aku bisa melihat bagaimana rasa iri yang lama mengendap akhirnya luluh dalam penerimaan. Bahar pun berubah. Dia lebih sering menatapku dengan tatapan penuh syukur, seolah takut kehilangan. Malam-malam kami kini diisi dengan percakapan sederhana tentang mimpi, tentang masa depan hal-hal yang dulu sempat direnggut oleh ketakutan. Dan aku sendiri, belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika kita mampu melawan orang lain, melainkan ketika kita mampu bertahan menghadapi luka dan tetap memilih untuk mencintai. Di teras rumah pada suatu senja, aku memandang Arga dan Bayu yang tertawa bersama. Ada rasa lega yang sulit diungkapkan. Mungkin dunia luar masih bisa saja kejam, tapi di dalam lingkaran kecil keluarga ini, aku menemukan ketenangan yang kucari. Aku tersenyum, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Dalam hati aku berbisik, Tuhan, terima kasih. Kau tunjukkan padaku bahwa bahkan dari runtuhan luka, masih bisa tumbuh harapan baru. Dan begitulah cerita panjang penuh air mata ini akhirnya menutup satu bab. Tapi aku tahu, setiap akhir hanyalah awal dari perjalanan lain. Perjalanan yang kini akan kujalani dengan hati yang lebih kuat, bersama keluarga yang akhirnya kembali utuh.